Halo sobat, kita kembali di channel kami. Musim MotoGP 2025 semakin panas dengan berbagai drama dan persaingan yang tak terduga. Marc Marquez yang kini membela tim Ducati Gresini masih berusaha menemukan kecepatan terbaiknya setelah bertahun-tahun mendominasi bersama Honda. Sementara itu, Jorge Martin tak mau menyerah dalam ambisinya untuk mengejar Marquez dan membuktikan bahwa ia layak menjadi pembalap terbaik di grid. Tak hanya itu, Jack Miller dan Marc Marquez juga terang-terangan menolak rencana tes MotoGP khusus untuk Martin yang dianggap memberikan keuntungan berlebihan bagi rival mereka. Di sisi lain, Marquez bersaudara terlihat serius mempersiapkan diri menjelang MotoGP Amerika dengan berlatih di sirkuit aspal. Bagaimana kelanjutan dari berbagai drama seru ini? Simak terus di video ini sampai habis. Namun sebelum kita menuju liputan lebih lanjut, tidak ada salahnya kalau sobat untuk like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Yuk kita lihat liputannya. Marc Marquez menjalani start sempurna bersama tim pabrikan Ducati. Tapi, rider berjuluk Baby Alien itu masih belum sekencang bersama Honda. MotoGP 2025 sudah memainkan 2 seri balapan. Hasilnya, Marc Marquez selalu menjadi pemenang balapan. Marc Marquez menjadi pemenang di sprint race dan main race MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina. Alhasil, rider berusia 32 tahun itu memuncaki posisi teratas dengan koleksi 74 poin. Analis MotoGP, Neil Hudson, yang menilai bahwa Marc Marquez belum sekencang di Honda. Tapi, semusim di Gresini Racing membentuk Marc Marquez beradaptasi mulus dengan Ducati. Marc butuh waktu lama pada 2024 untuk beradaptasi dengan gaya Ducati, memperlambat laju, melewati tikungan, menggunakan grip, tetap tenang, dan tak kehilangan kendali, kata Marc Marquez di GP1. Mendefinisikan ulang gaya membalap Anda membutuhkan perubahan otomatis Anda. Dia masih berkendara dengan keras, tapi dia belum ada di batas seperti saat dia bersama Honda, kata dia menambahkan. MotoGP 2025 akan lanjut di akhir pekan depan. MotoGP Amerika Serikat yang akan digelar. Marc Marquez bersahabat dengan Austin. Sementara itu, pembalap tim Aprilia Racing, Jorge Martin, optimis tetap bisa ikut memperebutkan gelar juara MotoGP 2025. Martin ogah menyerah meski sejauh ini sudah melewatkan 2 seri awal MotoGP 2025. Jorge Martin absen dari tes pramusim selama musim dingin dan 2 seri balapan awal MotoGP 2025. Martin absen karena mengalami cedera saat hari pertama tes pramusim, serta saat latihan individu sebelum seri balapan di Thailand. Martinator julukan Jorge Martin bahkan sudah mengonfirmasi akan kembali absen di MotoGP Amerika Serikat 2025. Balapan itu akan digelar di Circuit of the Americas, kota Austin, Amerika Serikat pada 28 hingga 31 Maret 2025 mendatang. Melewatkan 3 balapan, Martin tentu akan kehilangan banyak poin. Meski begitu, pembalap asal Spanyol itu tetap bertekad untuk mempersembahkan gelar perdana untuk Aprilia Racing. Pada akhirnya, saya suka tantangan, dan tidak ada tantangan yang lebih besar daripada mencoba menang lagi dengan motor yang belum pernah memenangkan kejuaraan. Jadi saya senang, ujar Martin. Adapun, Martin kemungkinan besar tertinggal jauh dari lawan-lawannya. Dia mengatakan harus segera membiasakan diri dengan motor. Setelah itu, Martin berjanji akan kembali lebih kuat di MotoGP. Dibandingkan dengan yang lain, saya tertinggal setidaknya 5.000 km. Jadi, saya harus kembali secepatnya dan membiasakan diri dengan motor, sambung Martin. Semua terjadi karena suatu alasan. Ini akan membuat kami kembali lebih kuat dari sebelumnya, tambahnya. Bersama Aprilia, saya akan kembali lebih kuat, pungkasnya. Sejauh ini, Marc Marquez, Ducati Lenovo, memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 74 poin. Itu adalah jumlah poin maksimal yang diraih Marquez usai memenangkan sprint race dan balapan utama di GP Thailand dan Argentina. Andai menang lagi di GP Amerika Serikat,
maka Marquez benar-benar akan meninggalkan Martin. Tentu agak mustahil Martin bisa mengejar Marquez, selain karena jarak poin yang terlalu jauh. Sang juara dunia MotoGP 2024 itu pun masih perlu beradaptasi dengan motor RSGP. Di sisi lain, kejuaraan dunia MotoGP masih membahas kemungkinan memberi Jorge Martin dan cedera jangka panjang lainnya kesempatan untuk menguji motor MotoGP sebelum kembali berkompetisi di Grand Prix, yang artinya berharap akan adanya perubahan regulasi yang bisa terjadi secepatnya di 2025 ini. Rencananya tim MotoGP baru akan membahas permintaan Aprilia pada hari Kamis, 27 Maret, hari pembukaan Grand Prix Amerika 2025. Aprilia Racing akan berusaha bertahan untuk membantu sang juara dunia yang saat ini sedang dalam tahap pemulihan untuk bersiap untuk kembali tampil. Pembalap asli Madrid tidak dapat melakukan perjalanan ke Buriram atau Argentina, dan ia juga tidak akan berada di Austin, dan akan mencoba melakukan comeback di IP Qatar, 11-13 April. Secara total, Martin akan absen dari motor MotoGP selama lebih dari 2 bulan, setelah mengendarai RSGP hanya selama hari uji coba pasca musim di Barcelona pada bulan November. Bagi Aprilia, kesempatan Martin menguji di atas RSGP merupakan cara untuk meningkatkan keselamatan, baik bagi pembalap yang baru pulih dari cedera maupun bagi mereka yang harus berbagi grid di dalamnya. Tetapi tidak semua orang yang terlibat tampaknya sepenuhnya mendukung usulan ini. Ducati dalam hal ini ditermas Dario Ondo, Davide Tardozzi, manajer tim pabrikan Borgo Panigale, pertama kali menyatakan bahwa itu adalah ide yang baik, namun ia memberikan persetujuan jika harus diberlakukan mulai tahun 2025 ini. Marc Marquez mengikuti pendapat pabrikan dan menyatakan bahwa lebih baik amandemen regulasi ini baru dilaksanakan mulai 2026 nanti. Sementara itu di luar lingkaran Ducati, hadir pendapat dari pembalap prima pramak Yamaha, Jack Miller. Ini MotoGP, dan aturannya sudah seperti ini sejak lama. Jika kita ingat ketika Valentino Rossi patah kaki pada tahun 2010 atau, yang lebih baru, Marc Marquez kehilangan hampir seluruh kejuaraan 2020. Mereka diberi kesempatan untuk melakukan uji tes resmi setiap musimnya dan hanya itu. Begitulah cara bekerja. Ada Superbike dan cara lain untuk mengendarai motor. Aturan adalah aturan. Jorge dan Aprilia tidak beruntung, tetapi ini adalah kartu yang mereka terima tahun ini. Tutup pembalap prima pramak itu dengan blak-blakan. Kalau kebetulan gimana sob? Marc Marquez dan Alex Marquez sudah memikirkan putaran berikutnya dari MotoGP, Grand Prix Amerika di sirkuit Austin. Trek yang sangat disukai oleh juara dunia 8 kali itu, karena ini adalah salah satu tempat di mana dia sering menang, meskipun pernah juga mengalami kekecewaan, seperti kecelakaan saat memimpin tahun lalu. Baik Marc ataupun Alex menunjukkan level yang mengesankan di awal kampanye 2025, terutama Marc Marquez yang mengamankan pole position serta kemenangan di semua balapan. Penampilannya yang sempurna diganjar 74 poin dan peringkat pertama klasemen. Mungkin merupakan level terbaiknya di kelas utama. Namun, kedua pembalap asal Cervera ini ingin terus meningkatkan kemampuannya agar para pesaingnya makin sulit mengalahkannya. Untuk itu, sebelum berangkat ke kota, mereka menghabiskan waktu berlatih di sirkuit Jorge Martinez, Aspar. Sirkuit yang terletak di Guadassuar, Valencia, ini telah menjadi tempat di mana tim Marquez Alentas sering berlatih selama musim dingin. Pada Jumat, 21 Maret lalu, mereka mengunjunginya lagi bersama para pembalap lain dari kategori yang lebih rendah, seperti juara Moto3, David Alonso, Izan Guevara, Adrian Huertas, Ivan Ortola, dan Jaume Masia. Dalam foto-foto yang dirilis ke media dalam siaran pers yang sama, terlihat juga motor yang digunakan oleh masing-masing. Di satu sisi, Marc memilih unit yang menjadi favoritnya, Panigale V-Twin baru, yang dia gunakan berulang kali selama musim dingin, dan Ducati bahkan memberinya unit khusus untuk ulang tahunnya, dengan nomor 93 di bagian depan. Di sisi lain, yang lebih mencolok adalah pilihan Alex Marquez. Pembalap Gresini Racing ini tidak memilih motor yang lahir di Borgo Panigale, seperti yang biasa dilakukan oleh para pembalap merek tersebut, tetapi memilih Yamaha, khususnya Ersik. Kedua pembalap akan tiba di Austin dalam kondisi prima dan bersemangat untuk terus mendominasi kelas utama, sementara yang lain, seperti Pecco Bagnaia, akan berusaha untuk meningkatkan perasaan mereka untuk membuat posisi mereka lebih baik sebelum waktu dan kalender menjadi lebih baik.
Sekian liputan untuk hari ini. Kita kembalikan lagi ke Mimin. Bagaimana sobat liputannya tentang MotoGP hari ini? Jangan lupa like, share di media sosial kamu, nyalakan notifikasinya agar kamu tak ketinggalan berita terbaru seputaran dunia MotoGP. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.